Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita mengawalinya dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Bersiap, doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga kita belajar pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir? Nihil, Bu. Nihil. Alhamdulillah. Apakah anak-anak ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Nikah dini, Bu. Iya. Jadi kita sekarang masuk ke bab pernikahan. Minggu lalu kita membahas tentang nikah dini, dan sekarang ada yang tahu kita bahas tentang apa? Sekarang tentang nikah siri. Nikah siri, ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas tentang nikah siri. Sebelumnya, Ibu ingin kalian mengamati gambar yang telah Ibu siapkan di sini. Di sini Ibu sudah menyiapkan gambar. Ibu ingin kalian mengamati gambar di depan. Terus kalian ungkapkan pendapat kalian mengenai gambar yang ada di depan ini. Itu Siapa yang mau duluan? ya, Bu. Ya. Itu tentang akad pernikahan. Ya, Di situ ada hanya ada wali dari perempuan. Ya. Dan ada siapa sih namanya yang penghulu. Ya, mungkin. Anissa, gimana? Atau sama aja pendapatnya? Sama aja. Ada saksi nanti. Ya, ada saksi ya. Jadi ini menggambarkan adanya mudin atau penghulu, adanya dua mempelai, dan adanya seorang saksi. Jadi siri itu berasal dari bahasa Arab yang kemudian menjadi kata serapan di Indonesia. Jadi dikatakanlah nikah siri gitu, berasal dari kata siron yang artinya rahasia. Nikah siri itu artinya nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Jadi nikah siri ini dilaksanakan tanpa sepengetahuan orang banyak. Jadi yang tahu terjadinya pernikahan tersebut hanyalah kedua mempelai, seorang mudin dan juga saksi, atau mungkin beberapa orang yang ada di situ gitu. Nah, selanjutnya apa sih hukum nikah siri ini gitu? Jadi hukum nikah siri ini ada dua sudut pandang. Yang pertama menurut Islam dan yang kedua menurut undang-undang atau hukum negara. Karena kita di Indonesia ini sebagai negara hukum, jadi semuanya itu diatur oleh hukum. Nah, jadi untuk nikah siri ini dalam agama Islam itu diperbolehkan dan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama. Nah, dan selanjutnya jika menurut hukum negara itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam hukum nikah siri dalam negara telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 2 yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi orang yang melaksanakan nikah siri itu tidak dicatat di KUA, jadi tidak dicatat oleh PPN, petugas pencatat nikah.
Jadi tidak diperbolehkan oleh negara, tidak diakui oleh negara begitu. Mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan? Sudah paham tentang nikah siri? Jadi nikah siri itu cuma ada saksi aja tanpa kalau ada orang tua nggak Bu? Nah, jadi nikah siri ini yang benar, yang sah menurut agama itu harus memenuhi rukun dan syaratnya. Nah, itu kamu pertanyakan. Jadi nanti tugas selanjutnya emang untuk kalian diskusikan gitu. Jadi untuk pembahasan selanjutnya yang pertama itu mengenai sebab-sebab nikah siri. Nah, sekarang banyak kan fenomena terjadinya nikah siri. Apa sih yang menyebabkan terjadinya nikah siri ini? Nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok pertama itu membahas tentang sebab-sebab nikah siri dan rukun dan syarat nikah siri. Nah, untuk kelompok 2 nanti akan membahas tentang tata cara nikah siri, serta dampak dari nikah siri. Pastinya kalian tahu fenomena di masyarakat yang sering terjadi nikah siri. Tiba-tiba ada sepasang pria dan perempuan yang tiba-tiba bersama. Pasti kalian bertanya-tanya, apakah mereka itu teman, sebatas teman, atau ada hubungan pernikahan? Kok bisa serumah gitu? Jadi Ibu ingin kalian mendiskusikan tentang 4 pembahasan yang Ibu cakup menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok 1, Anissa membahas tentang sebab-sebab nikah siri dan rukun serta syarat nikah siri, dan kelompok 2, Baiti, yaitu tata cara nikah siri serta dampak nikah siri. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Udah. Sekarang kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ya Bu, makasih. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Ya, waktunya sudah menunjukkan 15 menit. Jadi Ibu rasa cukup. Untuk mempresentasikannya, silakan kalian maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Anissa dari Tiffany. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang sebab-sebab nikah siri dan rukun dan syarat nikah siri. Jadi, sebab-sebab nikah siri. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua belah pihak atau salah satu pihak. 2. Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang. 3. Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang sudah tidak bahagia dengan pasangannya. 4. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. 5. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. 6. Nikah siri sering ditempatkan sebagai sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami. 7. Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak tahu prosedur hukum. 8. Nikah siri dilakukan karena untuk menghalalkan hubungan badan saja. 9. Nikah siri dilakukan karena menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. 10. Nikah siri karena beda agama. Kemudian ada rukun dan syarat nikah siri. Nikah siri biasanya dilakukan mereka yang beragama Islam. Dalam hukum Islam, pernikahan akan sah jika terpenuhi 5 rukun nikah. Yang pertama, rukun nikah yang dimaksud adanya calon suami, adanya calon istri, wali nikah dari calon mempelai perempuan, 2 saksi nikah, dan berlangsungnya ijab kabul.
Yang kedua, syarat nikah siri. Syarat nikah siri bagi laki-laki yaitu beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki dan bukan transgender. 3. Melakukan nikah siri dalam paksaan. 4. Tidak memiliki istri lebih dari 4 orang. 5. Calon istri yang akan dinikahi bukan mahram. Dan 6. Pernikahan dilakukan bukan dalam masa ihram atau umroh. Kemudian ada syarat nikah siri bagi perempuan, yaitu beragama Islam, berjenis kelamin perempuan dan bukan transgender. 3. Telah mendapat izin nikah dari wali yang sah. Kemudian mempelai perempuan yang bukanlah istri orang dan tidak dalam masa iddah. Kemudian calon suami yang akan menikahi bukan mahram. Dan yang terakhir, pernikahan dilakukan bukan dalam masa ihram atau umroh. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali kepada Nisa. Itu tadi ya, presentasi dari kelompok 1 yang membahas tentang sebab-sebab nikah siri dan rukun serta syarat nikah siri. Ternyata banyak sekali sebab-sebab yang menjadi faktor terjadinya nikah siri, apalagi di kalangan masyarakat sekitar kita yang kita tidak ketahui. Ternyata banyak sekali yang mendorong mereka untuk melaksanakan nikah siri. Nikah siri itu nikah yang bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan gampang, apalagi jika seseorang yang tidak memiliki biaya atau dana itu pasti memilih jalan yang mudah, yaitu dengan apa? Dengan nikah siri, karena tidak mengeluarkan banyak biaya. Tuh. Terus selanjutnya rukun dan syarat nikah siri. Ini juga sama seperti halnya nikah resmi, namun yang membedakan dia tidak tercatat dalam negara. Nah, sini juga Ibu sudah menyiapkan gambar. Inilah perbedaan nikah siri dengan nikah resmi. Kenapa? Karena dalam nikah siri itu tidak dicatat oleh negara. Mereka tidak mempunyai akta pernikahan, tidak memiliki buku nikah. Dan terkadang juga ada di beberapa wilayah yang melaksanakan nikah siri dengan surat pernyataan. Nah, jadi ada hitam di atas putih. Nah, jadi kurang lebihnya di situ ada nama pengantin pria, mempelai prianya dan perempuannya, serta pernyataan bahwa perempuan itu adalah istri dari laki-laki tersebut, begitu. Mungkin kurang lebihnya seperti ini yang dapat kita lihat bahwa sebenarnya nikah siri itu tidak memiliki akta. Gitu. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Putri Abigail ini, saya dari kelompok 2, yaitu akan menjelaskan tentang tata cara nikah siri dan dampak nikah siri. Yang pertama yaitu adalah tata cara nikah siri. Satu hal yang penting agar nikah siri di mata agama sah itu adanya izin dari wali calon mempelai perempuan yang sah, yakni ayah kandungnya. Jika pernikahan tersebut dirahasiakan dari keluarga calon mempelai perempuan dan langsung menunjuk wali hakim padahal wali nikah yang sah masih hidup, maka pernikahan tersebut dianggap batal. Terus, tata cara nikah siri terbilang lebih sederhana daripada pernikahan resmi. Pada umumnya, hal pertama yang perlu dilakukan ialah meminta izin kepada wali nikah yang sah dari pihak perempuan. Terus yang kedua, setelah mendapatkan izin menikah, pastikan ada 2 orang untuk menjadi saksi nikah. Yang ketiga, kemudian siapkan mahar atau mas kawin untuk ijab kabul. Yang keempat, yang terakhir, datangilah pemuka agama atau orang yang biasa dijadikan penghulu pernikahan untuk melakukan ijab dan kabul. Nah, selanjutnya yaitu dampak nikah siri. Dampak nikah siri yang pertama, dampak negatifnya adalah yang pertama, berselingkuh menjadi hal yang wajar. Yang kedua, banyaknya timbul poligami yang terselubung. Yang ketiga, tidak adanya kejelasan status istri dan dari akibat pernikahan. Yang
4. Pelecehan seksual terhadap kaum hawa dikarenakan sebagai pelampiasan nafsu sesaat yang apabila telah terjadi pihak perempuan sangat dirugikan. Ya, yang kedua yaitu dampak positifnya. Dampak positifnya yang pertama, meminimalisasi adanya seks bebas serta berkembangnya penyakit AIDS. Yang kedua, pada pernikahan siri tercapai tujuan penting dalam pernikahan, yaitu perlindungan kehormatan suami. Yang ketiga, biaya yang digunakan dalam pernikahan siri biasanya ringan dibandingkan pada pernikahan resmi. Terus yang keempat, pernikahan siri dapat menghindari aturan-aturan resmi yang berlaku pada pernikahan dan norma-norma. Nah, itu tadi yang hanya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya dari masing-masing kelompok, jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Bu. Oh iya, berarti kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan dicatat pertanyaannya. Bagaimana kedudukan seorang anak dalam nikah siri? Jadi pertanyaan dari kelompok 1 itu bagaimana kedudukan seorang anak dalam nikah siri? Dalam nikah siri. Apakah langsung dijawab? Kelompok 2? Bentar dulu, bentar dulu. Oh iya, mencari jawabannya dulu ya. Ya. Bu, saya ingin menjawab pertanyaan kelompok 1. Silakan kelompok 1 diperdengarkan. Yang pertanyaannya itu adalah bagaimana kedudukan seorang anak dalam nikah siri? Seorang anak dari pernikahan siri akan kehilangan hak-hak konstitusinya karena tidak diakui dan tidak tercatat di negara. Perempuan sulit menuntut hak nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya jika terjadi perceraian. Yang kedua, kedudukan seorang anak dalam pernikahan siri telah dijelaskan dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi dia tidak memiliki hak dari seorang ayahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana, sudah jelas kelompok 1? Jelas. Jadi tadi kedudukan seorang anak dalam nikah siri itu hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tidak dengan ayahnya. Gitu. Jadi kalau sudah terjadinya perceraian dalam nikah siri, seorang ibu menuntut mantan suaminya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dari anaknya, itu pasti tidak bisa lagi untuk menuntutnya, karena kalau sudah lepas hubungan pernikahan siri tadi ya sudah lepas semuanya, tanggung jawabnya pun juga sudah lepas. Nah, jadi itu tadi kan presentasi dari masing-masing kelompok. Buat kelompok 2 apakah sudah jelas? Sudah Bu, cukup? Cukup, oke. Nah, di pembahasan kita pada hari ini mengenai nikah siri. Nah, jadi hikmah dari menghindari nikah siri, apalagi kalian yang sebagai perempuan itu harus waspada, karena dari pihak perempuan ini lebih banyak dirugikan daripada pihak laki-laki gitu. Jadi sebisa mungkin, walaupun itu cinta, walaupun itu apa, entah itu, harus bisa menghindari namanya nikah siri. Apalagi juga karena harta gitu biasanya. Banyak tadi kan sebab-sebab terjadi nikah siri. Kita sebagai perempuan harus menjaga kehormatan, kemuliaan kita. Jadi sebisa mungkin untuk kita dipertemukan jodoh kita itu dipertemukan dengan pernikahan yang resmi secara agama dan secara Islam. Hikmah yang dapat kita ambil dari menghindari pernikahan siri yaitu yang pertama, menghindari terjadinya timbul fitnah. Kenapa? Karena kalau pernikahan siri itu banyak orang yang tidak tahu. Jadi ketika mereka serumah, ketika mereka keluar berdua, pasti masyarakat menganggapnya itu terjadi sesuatu hal yang tidak baik, padahal sudah nikah siri. Karena tidak tahu, jadi bisa timbullah fitnah gitu. Terus selanjutnya
menghindari nikah siri ini mendapatkan hikmah untuk kita dapat membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu dengan apa? Pernikahan resmi. Terus juga pernikahan kita diakui oleh negara. Jadi ketika terjadi sesuatu, kita bisa melaporkan terhadap kepada pihak yang berwajib. Dan selanjutnya hak istri dan hak anak pun juga dilindungi oleh hukum negara gitu. Nah, jadi selanjutnya kesimpulannya tentang pembahasan kita kali ini, nikah siri. Nikah siri adalah nikah yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas pencatat nikah atau PPN ataupun kepala urusan agama atau KUA, sehingga sepasang suami istri dari nikah siri tersebut tidak memiliki surat nikah yang sah. Dan biasanya suami istri tersebut dinikahkan oleh kiai atau ulama yang dipandang mengerti dan memahami hukum Islam. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami? Apakah ada yang dipertanyakan? Nggak, Bu, cukup sudah. Jadi pesan untuk ibu, apalagi kita sebagai kaum perempuan, sebisa mungkin kita menghindari yang namanya nikah siri. Kita harus memilih untuk melaksanakan pernikahan secara resmi. Nah, sebelum pulang, ibu ada kuis untuk kalian. Kalau semuanya kalian belajar, kalian pasti tahu jawabannya. Dan nanti siapa yang bisa jawab, ibu akan kasih nilai plus. Nah, siap-siap ya. Nah, jadi kita tadi sudah membahas tentang nikah siri. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan macam-macam nikah siri. Ya, Betty, silakan. Bu, macam-macam nikah siri itu termasuk di dalam kategori nikah siri adalah nikah yang gantung dan nikah bawah tangan. Ya, Maksudnya nikah gantung itu adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungannya sebagai suami dan istri digantungkan pada suatu keadaan atau waktu di masa yang akan datang. Sepasang suami istri yang nikah gantung ini belum tinggal serumah karena beberapa faktor, antaranya adalah anak perempuan yang nikah gantung ini belum dewasa, sementara anak laki-lakinya sudah dewasa, sehingga untuk hidup bersama sebagai suami istri memerlukan waktu sampai anak perempuan menjadi dewasa. Kedua, yaitu nikah bawah tangan. Mulai dikenal di Indonesia semenjak diberlakunya Undang-Undang Perkawinan. Keberadaan istilah nikah bawah tangan itu berdasarkan pada sah tidaknya pernikahan sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Sekarang kita beri aplaus buat Betty. Itu tadi nilai bonus karena ibu sengaja tidak membahasnya. Jika kalian sudah membaca di rumah pasti kalian udah tahu karena udah terdapat di bukunya. Oke. Jadi itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya, kita dapat menerapkan, mengaplikasikannya, dan ketika kita sudah tahu kita dapat mendakwakannya bahwa nikah siri itu emang sah dalam agama, tapi alangkah lebih baiknya kita melaksanakan nikah secara resmi. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini, kita tutup dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya kita akhiri dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup itu tadi yang dapat ibu sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah atau belum dapat dipahami, mohon maaf kepada Allah, ibu mohon ampun.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat dibaca-baca lagi ya.